Sebagai kota penyangga, Depok, Jawa Barat tidak hanya berkembang pesat dengan beberapa mal dan juga apartemennya. Namun Depok juga lekat dengan sejarah, seperti sejarah Marga Belanda Depok. Bagi beberapa kalangan tidak semua tahu dan paham dari mana asal-usul panggilan itu. Untuk mengetahui bagaimana sejarahnya, berikut liputan selengkapnya. Depok, Jawa Barat. Kota penyangga di antara Bogor dan Jakarta ini memiliki warisan sejarah yang patut dijaga. Kota yang memiliki nilai historis ini menjadi saksi awal terbentuknya sebutan Belanda Depok. Pada 1695, Cornelis Kastelein, ex-pegawai Kongsi Perdagangan Hindia Timur atau VOC, membeli tanah seluas 1.224 hektar di Depok. Tanah partikelir atau tanah bebas dari kekuasaan Belanda ini dibeli oleh Kastelein untuk pertanian dan perkebunan yang dikelola para budak beliannya. Er is geen leven zonder liefde, yang memiliki arti tiada kehidupan tanpa kasih sayang. Semboyan tersebut merupakan peninggalan dari ex-saudagar utama VOC, Cornelis Kastelein. Pada tahun 1714, beliau wafat dan meninggalkan surat wasiat yang memiliki pesan untuk memerdekakan 150 para budak beliannya yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Dari surat wasiat itulah berkembang 12 nama marga Belanda Depok yang sebagian besar terinspirasi dari Alkitab. 12 marga Belanda Depok tersebut adalah Yonathans, Sudira, Laurens, Bakas, Lun, Ishak, Samuel, Leander, Yosef, Tolense, Yakob, dan Zadok. Namun kini marga Zadok sudah punah dan tersisa 11 marga. Mijn naam is Jane Antoinette Tolense. Ik ben 74 jaar oud. Ja, en ik leef van klein door in Depok. Tot ik oud ben, ik blijf hier. Ik ben getrouwd met een Javaanse man. Ahli sastra dan kebudayaan Belanda Universitas Indonesia Lili Suratminto mengatakan, perdagangan budak sudah ada sejak zaman Portugis. Cornelis Kastelein memperoleh budak-budaknya dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Malaka. Waktu itu sebelum dia meninggalkan itu dikasih ya, tapi terbentuknya marga itu ya saya ceritakan tadi memang proses itu. Mereka meniru karena ini kan kalau Yesus mempunyai 12 murid, ya ini dia mempunyai 12 marga dan kata 12 itu memang sangat untuk orang-orang Kristiani terutama sangat. Terdapat beberapa bangunan bernilai historis peninggalan Cornelis Kastelein yang masih ada hingga sekarang. Seperti YLCC atau Yayasan Lembaga Cornelis Kastelein yang dulunya merupakan rumah tinggal bagi pendeta atau pastori untuk melayani umat di gereja tertua di Depok, yakni Gereja Immanuel Depok, yang sudah berdiri sejak abad ke-19. Selain YLCC dan Gereja Immanuel Depok, terdapat juga bangunan peninggalan zaman Belanda seperti Rumah Sakit Harapan Depok, yang memiliki tugu Cornelis Kastelein, yang sayangnya kini hanya bisa dilihat dari luar saja, dengan kondisi kurang terawat. Tim Liputan CNN Indonesia. Memasuki bulan Agustus, bermunculan pedagang bendera dan hiasan Hari Kemerdekaan Indonesia. Bahkan keuntungan pedagang di Kabupaten Pandeglang, Banten meningkat 80%. Bukan hanya di Jawa, pedagang umbul-umbul juga bermunculan di pusat kota di Ternate, Maluku Utara. Pedagang musiman menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia mulai menjamur di Pandeglang, Banten. Mereka memanfaatkan lahan kosong di sejumlah bahu jalan untuk menjajakan bendera, umbul-umbul, dan aksesori lain bertemakan Hari Kemerdekaan. Pada awal Agustus, para pedagang musiman itu bahkan sudah meraup untung hingga 80%. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pedagang mengaku menjelang Hari Kemerdekaan tahun ini memberikan berkah tersendiri. Sejumlah aksesori dijual dengan harga bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis. Bendera dijual mulai Rp20 hingga Rp50.000, umbul-umbul Rp30.000, dan kain latar atau background berkisar Rp250 hingga Rp300.000. Untuk hiasan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Oh gitu. Ya. Untuk di mana Bu belinya? Untuk pasangnya? Untuk di kantor? Di kantor. Oh gitu. Dan kita sebagai warga Indonesia yang baik harus mengisi kemerdekaan ini dengan baik juga dan tentu
Tentunya kita berharap pembangunan di Indonesia juga di Kabupaten Pandeglang akan lebih meningkat. Alhamdulillah omset lebih besar dari tahun kemarin. Lebih besar ya? Tahun ini lebih besar gimana Bang? Berapa persen? Ada 80%. 80% meningkat? 80% meningkat. Suasana serupa juga terekam di Ternate, Maluku Utara. Sejumlah penjual bendera, umbul-umbul dan pernak-pernik memadati sudut kota pada Senin pagi 1 Agustus. Salah satunya di Jalan Revolusi atau di depan Plaza Gama Lama. Pedagang menyebut bersemangat karena 2 tahun terakhir tidak dapat berjualan akibat pandemi. Banyak Bang, macam-macamnya. Oke. Ini jualnya dengan harga berapa Bang? Dari harga 10.000 sampai 300.000. Yang 300.000 itu seperti ini Bang, bandir. Lagi jalan lihat ini aksesoris nih kalau kecil mau beli ini. Dia namanya apa? Ada bendera banyak. Ya ini mau menyambut hari kemerdekaan. Jadi mulai ramai aksesoris benderanya. Adapun pernak-pernik yang dijual mulai dari bendera merah putih berukuran kecil, gantungan dan pita dengan harga bervariasi mulai 10 hingga 300.000 rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.